Iya. Tentu silahkan. Jadi begini Bu ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga bahwa saya ini di CGP ada tugas aksi nyata untuk pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Nah kebetulan di sini kan Ibu sebagai rekan sejawat yang nanti akan saya supervisi, dan yang akan kita lakukan sekarang ini adalah percakapan tahap praobservasi yang merupakan tahap persiapan untuk pelaksanaan supervisi besok. Nah sebelumnya nih kira-kira dari pertemuan kita hari ini dan juga untuk observasi besok apa nih yang Ibu harapkan? Seperti yang sudah Ibu Nurul sampaikan sebelumnya, harapan di observasinya hari ini, saya berharap dapat pencerahan terkait apa saja yang harus saya sampaikan ketika pelaksanaan pembelajaran yang bisa dimulai oleh Bu Nurul sendiri. Iya baik Bu. Tentunya nanti kita sama-sama diskusi ya dan saling bertukar pikiran juga, sama-sama belajar gitu. Bagaimana sih untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berkualitas di kelas. Nah untuk materi pelajaran besok nih, apa sih yang mau Bu sampaikan kepada anak-anak? Sebetulnya untuk besok di tema 9 pembelajaran yang akan saya ambil yaitu pembelajaran di tema 9 babnya tentang zat tunggal dan campuran seperti itu. Nanti anak-anak dapat bisa memilih atau mengklasifikasikan mana zat tunggal dan juga zat campuran. Oh gitu. Jadi ini maksudnya mata pelajaran IPA ya Bu ya? Sebetulnya seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang diharapkan apa nih Bu dari anak-anak? Tujuan pembelajarannya supaya siswa memahami terhadap zat tunggal dan campuran, termasuk dapat membedakan ketika zat campuran itu termasuk ke homogen ataupun heterogen seperti itu. Nanti dari tujuan pembelajaran ini pasti ada area khusus nih yang ingin dikembangkan dari kemampuan anak ataupun dari kemampuan Bu Fitri. Kira-kira apa nih area pengembangannya? Pengembangannya itu setelah kegiatannya itu akan dilaksanakan praktikum. Jadi ketika anak dapat membedakan mana heterogen dan juga homogen, kemudian zat tunggal maupun campuran, itu kita lebih baiknya itu mempraktekkan, karena IPA itu cenderung lebih baik dipraktekkan tanpa banyaknya materi, tapi praktek yang lebih anak cepat mendefinisikan maupun mengklasifikasikan seperti itu. Iya, jadi kalau saya simpulkan ini area pengembangannya ini bagaimana bisa meningkatkan pemahaman anak tapi melalui praktikum ya, seperti itu. Bukan hanya sebatas baca atau materi penjelasan betul. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran atau area pengembangan ini? Seperti yang sudah diinfokan seperti tadi ya, dikarenakan akan praktek lebih kondusif itu kita bagi kelompoknya tiga baris per baris seperti itu ya, lebih cenderung lebih kondusif, walaupun mungkin yang namanya siswa tidak semuanya bisa kondusif ya seperti itu, tapi tetap pengelompokan itu untuk mengamati percobaan terbentuknya jenis campuran pada masing-masing bahan tunggal yang ada di sekitar. Jadi tidak yang yang sulit gitu, jadi yang ada di sekitar saja seperti itu. Jadi nanti kontekstual ya, ambil bahan-bahan yang memang mudah didapatkan dan anak-anak juga familiar dengan bahan-bahan itu. Dan saya juga akan menerapkan KSE dan juga budaya positifnya dalam pembelajaran nanti agar anak lebih menyenangkan seperti itu. Nah, dari yang Ibu jelaskan juga tadi strateginya dengan bahan-bahan yang kontekstual itu pastinya nanti ada proses yang berdiferensiasi ya. Betul. Dari pengelompokannya pasti nanti kan heterogen juga. Betul. Karena kemampuan anak itu berbeda-beda, karakter mereka berbeda-beda. Pasti nanti pembelajaran yang dilaksanakan juga pasti berdiferensiasi gitu. Nah, luar biasa sekali Ibu strateginya gitu ya. Tentu besar harapan bahwa nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, untuk memperlancar lagi nih kira-kira persiapannya apa saja nih untuk mendukung pembelajaran nanti? Hal-hal yang dapat saya dukung dari pembelajaran besok itu tentunya tidak luput dari RPP yang di dalamnya sudah disisipkan unsur KSE dan budaya positif juga ya, seperti yang tadi sudah disarankan oleh Bu Nurul.
Selain itu juga saya menyiapkan berbagai sumber belajar dan sumber dukungan dari yang lain, jadi materi-materi yang sudah saya pelajari sebelumnya seperti itu. Kemudian dari persiapan-persiapan yang tadi, tentu kalau dipikirkan ya tinggal dilaksanakan ya Bu ya, Iya. tapi pasti ada kekhawatiran-kekhawatiran nih. Betul. Kira-kira apa nih yang jadi kekhawatiran Ibu untuk pelaksanaan besok? Seperti itu. Jadi yang namanya berkelompok, kadang siswa itu salah satunya mengenai efektivitas pembelajaran, terutama karena kegiatan belajar dilakukan secara berkelompok. Tentunya ada respon peserta yang aktif, yang mungkin terlalu aktif seperti itu, banyak bertanya maupun mungkin yang lainnya, dan juga nantinya anak-anak itu dapat meningkat beragam karakternya gitu. Jadi lebih terlihat ketika kita menentukan kelompok anak-anak itu kan pasti kan yang tadi heterogen gitu kan, berarti bercampur anak-anak yang jenis karakter-karakter tersendiri seperti itu. Pasti kekhawatiran-kekhawatiran itu akan selalu ada. Ya Bu ya. Kemudian juga hal-hal yang ketika pembelajaran berlangsung itu pasti ada hal-hal di luar rencana yang terjadi gitu. Nah, gambaran solusi atau cara untuk meminimalisir itu kira-kira dari Bu Fitri adakah gambaran kira-kira mau bagaimana nih supaya hal-hal yang dikhawatirkan tadi tidak terjadi? Ya, mungkin memaksimalkan rencana yang sudah saya susun, mulai dari RPP tentunya ya sudah ada tersusun. Kemudian untuk memberikan instruksi yang jelas agar pembelajaran lebih efektif dan efisien juga. Jadi ketika anak masukkan air ke dalam aqua gelas, kemudian masukkan jenis zat tunggalnya apa. Jadi harus mengikuti instruksi seperti itu. Artinya di sini guru memiliki kendali yang besar ya di dalam kelas, dan siswa harus mengikuti instruksi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru. Tentunya hal-hal tadi kita sama-sama berharap berjalan dengan lancar ya Bu ya. Tapi pada akhirnya tetap harus ada dukungan dari pihak luar pastinya. Nah, kira-kira pihak-pihak mana saja nih yang Ibu harapkan bisa memberikan bantuan atau dukungan untuk pelaksanaan besok? Sebetulnya sih untuk yang lebih spesifiknya kan ke anak ya, karena pihak yang saya kendalikan itu tentunya anak-anak, karena mereka lah sebetulnya aktor pertama dalam pembelajaran ini. Sebetulnya itu dari kegiatan pembelajaran nanti yang mungkin bisa lebih dalam di rumah mungkin ya sama orang tua atau apa gitu, nanti ketika mereka belum paham atau seperti itu. Artinya setelah pembelajaran pun tidak putus di situ ya Bu Betul, ya, ada jangka panjangnya, ada kelanjutan lagi dengan orang tua. Nah, dari apa yang tadi Ibu sampaikan, kita pahami bahwa memang murid ini punya peran yang penting dan butuh kerjasama yang kuat antara guru dan murid gitu ya. Harapannya pasti itu bisa terlaksana besok. Nah, kira-kira komitmen dari Ibu sendiri untuk pelaksanaan supervisi nanti apa nih yang diinginkan atau apa yang sudah dipikirkan sebagai komitmen diri? Sebetulnya saya memaksimalkan mungkin berupaya melakukan pengolahan kelas ya, jadi supaya lebih kondusif atau segala rupa itu tergantung baik guru dan juga siswa sebetulnya. Kemudian baik sesuai dengan RPP juga, susunan dan juga isinya perlu diterapkan strategi-strategi dalam persiapan ketika pembelajaran seperti itu. Jadi tadi komitmennya pasti harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah disusun ya Bu ya. Persiapannya juga tadi sudah matang, strateginya sudah baik gitu ya. Dan pastinya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, dari anak-anak, saya pribadi juga nanti insya Allah tentunya berkenan, sangat siap untuk membantu apabila memang diperlukan. Kemudian juga ini selanjutnya kira-kira nih untuk persiapan besok yang paling utama apa nih yang Bu Fitri bisa sampaikan terkait harapan-harapan untuk pelaksanaan besok? Oke, tentunya Bu Nurul saya pasti akan banyak bertanya dan berdiskusi dengan Bu Nurul itu sendiri ya terkait dengan observasi besok seperti itu. Dan saya juga berharap supaya proses coaching ada lagi lah ke belakangnya gitu kan, perlu diobrolkan lagi kurang lebihnya saya memberikan pelajaran kepada siswa itu seperti apa, perlu diperhatikan juga oleh Bu Nurul seperti itu. Ya. Baik Bu Fitri, untuk
kegiatan seperti sebesok pastinya bukan hanya Bu Fitri, saya sendiri juga masih dalam tahap belajar, jadi nanti kita sama-sama belajar. Dan insya Allah nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan melihat apakah tadi area pengembangan yang Bu Fitri sebutkan bisa tercapai, apakah tujuan pembelajarannya juga sudah bisa terlaksana, dan tentunya nanti kita jadwalkan lagi, kita janjian lagi untuk proses coaching pasca observasi ya, supaya nanti saya juga bisa menyampaikan apa saja hasil-hasil dari observasi kita, dan nanti Bu Fitri bisa melakukan refleksi ke depannya yang perbaikan-perbaikan seperti apa begitu. Terima kasih Bu Nurul. Iya. Saya justru yang berterima kasih. Barangkali mungkin untuk percakapan praobservasinya dicukupkan sekian gitu ya. Tentu menjadi harapan Ibu dan harapan saya juga bahwa besok observasinya berjalan dengan lancar gitu ya. Mungkin setelah ini kita bisa memaksimalkan lagi persiapannya baik dari RPP maupun strategi ataupun alat bahan untuk besok barangkali ya. Nanti kita sama-sama untuk mempersiapkan, semoga observasi besok berjalan lancar. Siap. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu Fitri sudah meluangkan waktunya untuk percakapan observasi ini. Semoga nanti besok kita sama-sama sehat bisa melaksanakan observasi dengan baik. Terima kasih juga Bu Nurul sudah mempercayakan kepada saya sebagai apa ya, ini supervisi ya. Iya. Iya. Ya, ya sama-sama kerjasama. Saya di sini juga melaksanakan tugas dan Bu Fitri di sini menjadi objek observasi saya gitu ya. Harapannya pasti sama-sama baik ya hasilnya. Terima kasih Bu Nurul. Sampai bertemu besok pada saat observasi. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah.
Tapi nggak ada ini ya. Sudah? Belum. Belum? Ayo cepat, cepat, cepat. Udah ya, coba ibu periksa satu-satu. Siapa yang emotnya bahagia hari ini? Aida. Siapa yang emotnya lagi? Lagi apa ya? Ama lagi apa Ama? Oh Ama lagi bahagia banget atau lagi ngakak ya kayaknya? Oke. Oke. Beres semua? Dapat lagi apa? Oh gak dapat, cek aja biasa ya. Tidak ada nah. Oke. Sudah semua? Untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke materi tema 9 pembelajaran 1 ya di minggu ini. Kita akan mengenal zat tunggal dan zat campuran. Di mana zat ini kita pelajari yang ada di area sekolah maupun rumah, yang ada di sekitar kita aja yang dekat-dekat seperti itu ya. Jadi zat tunggal itu tersusun dari zat yang memang pasti atau misalkan zat itu asli dari bagian itu sendiri, seperti contohnya yang ada di meja ibu. Contohnya dari zat tunggal bisa dari minyaknya, ini tunggal ya, tanpa adanya campuran. Nanti campuran kita bahas terlebih di belakang setelah zat tunggal. Zat selanjutnya contohnya itu ada gula. Selain gula ada juga garam. Selain garam apa lagi? Pasir. Setelah pasir ada apa lagi? Kopi, teh, apa lagi? Ya gula. Kemudian apa lagi? Emas. Kemarin kita sudah belajar tentang zat tunggal itu ada emas ya. Jadi emas itu tidak bisa dicampurkan dengan zat apapun kecuali dia adanya teknik peleburan. Kemudian apa lagi? Pasir, tanah itu zat tunggal. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Kayak kayu, besi itu juga termasuk zat tunggal. Sekarang kita masuk ke zat campuran. Campuran itu terbagi dua. Satu campuran homogen, kedua campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu campuran yang senyawanya pasti dapat tercampur dengan air. Kemudian untuk yang heterogen lebih dari 2 zat, jadi dia tidak akan dia berbeda, pasti dia menghasilkan endapan. Contoh sama ibu dikasih tahu. Satu, ketika homogen itu, contohnya ya, sebagai gambaran, tapi nanti kita praktek bareng-bareng. Contoh air gula, hasil dari zat tunggalnya gula dengan air. Ketika dicampurkan dia akan menjadi campuran homogen. Benar nggak? Nah, kemudian kalau heterogen itu contohnya dari air dengan tanah. Ketika air dengan tanah dia akan bercampur atau tidak? Tidak, karena tanahnya akan mengendap di bawah air walaupun airnya sedikit keruh. Coba sekarang kalian, ibu akan beri lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Kalian nanti diisi, maka sama ketua kelompoknya atau siapa aja yang mungkin dapat memberikan catatan hasil dari penelitian atau pengamatan kalian ya. Di sini kalian lihat
bawah, kemudian airnya tetap di atas. Nanti juga minyak dengan air pasti dia akan terpisah, nggak akan menyatu. Berarti masuknya kemana? Gitu. Nanti kalian simpulkan mana saja yang di sini ya, di bagian A ini. Kalian nanti lihat mana gelas yang termasuk homogen, mana gelas yang termasuk heterogen. Jadi kalian buat kesimpulan. Kesimpulannya gimana sih, Bu? Berarti kesimpulannya bahwa zat itu ada yang terlarut dan tidak terlarut. Zat tunggal ya, ada yang bisa terlarut dan juga tidak terlarut. Oke, kalian lihat di gelas nomor 1 itu adanya di mana. Sekarang lihat sama Ibu dikasih lagi kertas ya. Kertas nomor 1 berarti larutannya sesuai dengan nomor 1. Diberi tanda nomor 1, ini nomor 2. Langsung ke gelasnya aja. Langsung ke gelasnya ditempelnya. Ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Di ini dulu aja, di apa namanya? 8. Tidak harus apa namanya? Tidak harus tempel seluruhnya juga nggak apa-apa.
sebetulnya jadi kita ambil kesimpulan bahwa kenapa kita bisa membedakan antara zat homogen dan heterogen. Nanti kalian bisa di alam sekitar, di rumah kalian bisa mengetahui caranya. Kalian bisa di rumah ada yang adanya punya susu mau diseduhin pakai air panas maupun pakai air dingin, dia itu homogen atau tidak. Nah, kalian nanti di rumah lihat ya, yang mana yang termasuk zat homogen, mana yang termasuk zat heterogen. Kemudian misal ayamnya mau diseduhin teh manis, nah termasuknya kalau teh manis homogen atau heterogen? Kira-kira homogen. Kenapa bisa homogen? Karena dengan air dia bisa tercampur dan terlarut seperti itu. Terus kalau misalkan ada lagi air dari cucian beras, berarti ya itu homogen atau tidak? Homogen karena berasnya tidak tercampur, tapi airnya memang seperti itu. Ya, nanti kalian di rumah bisa bereksperimen lagi, bisa mengambil contoh-contoh lain lagi selain yang tadi ada dipelajari di sekolah. Oke, sampai sini paham? Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak boring seperti itu, adanya ice breaking seperti itu. Kemudian untuk ini ya, tadi apa yang disampaikan itu sudah sangat baik sekali. Nah, pastinya dalam hal rencana-rencana ini tentunya banyak hal-hal yang perlu didukung ya, nggak ada dukungan-dukungan. Kira-kira pihak mana saja yang dibutuhkan dukungan? Sebetulnya untuk dukungan itu sendiri ya Bu, saya tentunya akan berupaya untuk memaksimalkan dari segi kepala dari segi kepala sekolah juga ya, dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari guru yang lain pula, kemudian dari siswa pun juga kan itu anak-anak tidak mendukung pembelajaran, anak-anak juga akan tetap seperti itu. Kemudian keluarga juga di rumah ya pastinya mungkin memotivasi ya, memotivasi. Kemudian untuk dari diri sendiri juga, tanpa diri sendiri kalah daya. Dari berbagai rencana tadi nih Bu, kira-kira pelaksanaannya kapan nih? Pelaksanaannya untuk kedepannya lagi sepertinya pembelajaran di kedepannya akan saya lebih luas lagi Bu untuk pembelajaran sebelumnya, atau mungkin lebih dispesifikasi. Pasti kan tadi ada penerapan, ada dukungan, pencapaian keberhasilan Sampaiannya mudah-mudahan bisa motivasi kepada siswa-siswi ya dari hasil pembelajaran, karena kan pembelajaran yang kita terapkan itu tidak hanya pengalaman praktek juga, kemudian pembelajaran mandiri di PNM itu kan bisa kita ambil dari beberapa topik-topik yang harus kita pelajari juga gitu kan, seperti itu. Nah mudah-mudahan kedepannya untuk PNM juga ya dari beberapa topik akan bisa pelajari di waktu-waktu senggang. ya tentunya tadi berkaitan dengan acara itu di kelas speaking, dari topik PNS, pasti dalam penerapannya butuh waktu dan butuh. Nah, kira-kira nih ketika nanti ini sudah terrealisasi, apa nih yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan pembahasan ini, dan bagaimana nanti perasaan yang ingin Ibu rasakan ketika hal ini bisa terrealisasi? Jadi ketika pembelajaran sudah masuk ke apa namanya tuh, pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga KSN juga harus ada ya Bu, jadi anak-anak lebih cenderung tidak jenuh seperti itu. Jadi mungkin di kedepannya dari mulai pertama masuk, kemudian permulaan dari anak-anak itu harus dibawa enjoy dulu gitu ya sebelum pembelajaran, dan setelahnya juga setelah pembelajaran harus ada apa ya, kalau di aksi nyata tuh ada umpan balik seperti itu. Nah jadi anak juga harus ada, oh setelah pembelajaran itu kita asik atau tidak seperti itu. Jadi pengembangan pembelajaran juga harus di bukan menjadi pembelajaran itu Betul, ya, betul. jadi kita di PNS ada umpan balik ya, Betul, pasti betul. harus, karena penting untuk tiap hari kita melakukan refleksi, Betul. perbaikan pembelajaran di hari berikutnya. Saya kira dari awal tadi strateginya sudah jelas, itu yang rencananya sudah sangat jelas,
pasca coachingnya sudah selesai Bu ya. Terima kasih sekali kepada Bu Fitri karena sudah mampu menggali rencana-rencana yang sangat baik sekali, mampu merupakan strategi yang luar biasa, dan semoga apa yang